Scam Villain Self-Saving System Chapter 11. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi gempar. Di kerumunan, Luo Binghe juga terkejut. Dia bahkan tidak perlu satu tangan pun. Sahualing mendengus dan berpikir bahwa Shen Qingqiu menjadi percaya diri dan sombong, tetapi pada saat yang sama merasa bahagia. Bagaimana dia bisa menang dengan mudah, jadi mengapa tidak terima? Dia buru-buru berkata, karena Penatua Shen telah mengatakan demikian, maka mari kita mulai. Banyak orang di pinggir merasa bahwa kulit gadis ini sangat tebal dan ingin mengambil keuntungan dari orang lain, jadi ada ejekan di mana-mana. Shen Qingqiu adalah jenis pembaca yang merasa membaca seperti menonton drama. Saat ini sebagai karakter dalam cerita, ada jenis perasaan lain dan dia tidak tahan dengan gaya Sahualing dalam melakukan sesuatu. Namun, dia melihat bahwa dia muda, manis, dan menawan dan karena itu memperlakukannya sebagai loli yang imut. Di tengah perhatian, Shen Qingqiu benar-benar tidak menarik pedangnya dan malah bermain dengan kipas kertas di tangan kirinya, senyum kecil di wajahnya saat dia menghadapi tetua yang bersenjata tunggal. Tetua Dubi hanya memiliki satu lengan tetapi itu tidak mempengaruhinya saat dia mengambil pisau kepala hantunya. Tapi pedangnya melintas, bersiul di udara dan tidak mengenai sasarannya. Dia berbalik dan melihat Shen Qingqiu sudah berdiri di lokasi lain, mengguncang kipasnya dan menertawakannya. Namun, pedang Xiuya sudah keluar dari sarungnya. Shen Qingqiu tidak menarik pedang dengan tangannya, hanya dengan rahasia memegang segel pedang dengan tangannya untuk memanipulasi pedang Xiuya miliknya untuk terbang di udara. Cahaya pedang salju putih itu menyakitkan dan menyakiti mata tetua Dubi, jadi dia mengangkat pedangnya dan meningkatkan serangannya. Pisau dan pedang berbenturan, dingdang terdengar tanpa putus saat percikan menari. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Kompetisi ini benar-benar bagus untuk dilihat, dan indah. Yang pertama, bagus untuk dilihat, mengacu pada kekuatan kedua belah pihak dan keterampilan bela diri mereka. Yang indah, kedua merujuk pada efek visual, yang sangat indah. Khususnya bagi Shen Qingqiu, kemudahannya bergerak ketika pedangnya berputar ke dalam cahaya pedang di udara sambil mengguncang kipasnya dengan santai, setiap 7 langkah yang memunculkan puisi untuk dikirim, ini gaya yang memukau. Luo Binghe memperhatikan dan merasakan hatinya bergoyang. Dia tahu Shen Qingqiu sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia kuat untuk tingkat ini. Sangat kuat. Di tengah sorak-sorai para murid, Shen Qingqiu mengambil kemenangan untuk trial pertama. Pada saat ini, Shen Qingqiu dapat memahami sedikit dari dorongan lakukan atau mati dari barang asli, tubuh asli untuk menjadi bajingan yang megah. Karena itu sangat keren. Semua murid memiliki bintang di mata mereka. Shen Qingqiu merasa sangat menginspirasi. Seorang penjahat sampah juga bisa memiliki jiwa yang mencari prestise. Pada saat yang sama, sistem mengirimkan kabar baik. Invasi iblis ke Gunung Abadi, trial pertama, kemenangan Shen Qingqiu, nilai kekuatan, plus 50. B poin, plus 50. Senyum di hati Shen Qingqiu tidak bertahan lama ketika berita berikutnya dari sistem menamparkan wajahnya. Peringatan mendesak, jika Luo Binghe tidak berpartisipasi dalam kompetisi, tingkat kedudukan protagonis akan dikurangi 1000. Apa? Shen Qingqiu yang hatinya tidak siap menerima kejutan besar dan berubah warna. Tingkat kesejukan yang dia kembung dan tiup dan bekerja keras selama ini masih sedikit di atas 300. Kali ini akan mengurangkan 1000. Sistem, apakah kamu mencoba membunuh orang? Kompetisi kali ini adalah adegan penting dalam plot. Pada saat yang sama, itu adalah awal untuk sedikit bib atau 2 debut protagonis wanita, menerima adik laki-laki, menerima kecurangan, dan peran penting lainnya. Jika Luo Binghe tidak dapat muncul di sini, dia tidak akan bisa muncul di pusat perhatian dan menarik perhatian semua orang, jadi kesejukannya minus 1000. Tetapi jika dia diizinkan menjadi wakil sekte dan bertempur, maka apa yang akan dilakukan oleh Shen Qingqiu yang melakukan ini? Barang asli mampu mendorong Luo Binghe ke atas panggung karena dia tidak tahu malu. Dia bahkan tidak peduli dengan kehormatan sektenya sendiri. Dia membenci Luo Binghe sampai ke tulang, cukup untuk meminjam tangan iblis untuk menyiksanya. Tetapi saat ini, Shen Qingqiu tidak memenuhi salah satu dari 3 poin ini. Pada akhirnya,
dia masih harus menyalahkan sistem yang sepenuhnya tidak ilmiah ini. Ketika berbicara tentang kesejukan protagonis, mengapa itu harus didasarkan pada upaya orang lain? Shen Qingqiu masih marah tentang bagaimana tidak ilmiahnya sistem ketika putaran kedua akan segera dimulai. Sa Hualing takut pada Shen Qingqiu yang menyerah dan perlahan-lahan berkata, jika dalam trial berikut hanya satu orang yang naik setiap waktu, maka tidak akan ada arti menerima pointer. Perwakilan keluargaku untuk trial kedua adalah aku. Agar dia bisa naik ke panggung, dia pertama-tama percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kedua karena dia merasa Shen Qingqiu mungkin tidak akan menggunakan otoritas penatua untuk menekan otoritas juniornya. Shen Qingqiu menyatakan keengganan sepenuhnya untuk memikirkan hal-hal kecil ini, bahkan jika di awalnya memiliki niat untuk menyelamatkan menggunakan kekuatan dan prestise, itu layu setelah mendengar pemberitahuan sistem. Tetapi putaran kedua juga bisa dianggap sangat menarik dari sudut pandang lain. Shen Qingqiu dengan malas berkata, kamu semua mendengar kata-katanya. Siapa yang mau mengambil tanggung jawab ini? Meskipun dia meminta semua murid, matanya tertuju pada area tertentu. Daerah itu penuh dengan murid perempuan yang anggun, tidak diragukan mereka semua murid puncak Xiansu. Di dalam area yang menjulang tinggi dari mei-mei putih puncak Xiansu yang indah ini, ada seseorang yang menjulur keluar dan mengenakan cadar. Setelah Shen Qingqiu bertanya, orang ini perlahan berdiri. Shen Qingqiu merasakan ledakan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Datang, dia telah datang. Dua pemeran utama wanita yang baru itu akan pergi ke PK Player Kill untuk pertama kalinya. Liu Mingyan sangat cantik. Langit dan bumi mengejutkan, membuat hantu dan dewa menangis seperti wanita cantik besar. Bahkan jika kecantikan dari generasi kuno puncak Xiansu dibawa keluar, dia masih akan menonjol dari mereka. Kakaknya adalah Lord Puncak Baizan. Dia hanya menjadi salah satu murid generasi penerus puncak Xiansu karena usianya kecil dan dia masuk terlambat. Karena dia terlalu cantik, cukup untuk mencuri jiwa, dia harus mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya sepanjang tahun. Dia seperti bunga yang tinggi dan tak bisa dicapai. Singkatnya, untuk menulis penampilan karakter ini, pesawat terbang menembak menuju langit mungkin menggunakan semua idiom yang dia pelajari dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, itu pasti sangat sulit baginya. Shen Qingqiu sangat menyukai protagonis perempuan ini. Alasannya bukan hanya karena penampilan Liu Mingyan adalah yang tertinggi. Itu juga karena dia memiliki toleransi yang hebat, gaya yang hebat, memahami keseluruhan situasi, dan adil dan jujur. Dalam harem Luo Binghe yang sangat besar, sulit untuk menemukan istri yang cerdas dengan karakter yang baik. Poin lain, Liu Mingyan adalah satu-satunya pemeran wanita yang pesawat terbang menembak menuju langit tidak menjelaskan secara rinci dengan penanya sampai titik tertabrak. Meskipun pengaturan ini membuat banyak pembaca tidak puas cukup untuk menyemprot darah seperti gedung pencakar langit, ini memberi Liu Mingyan sesuatu yang tidak dimiliki wanita lain, karakter semurni jade dan suci seperti es. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak dapat mencapai hal terbaik ini. Hal yang harus diperhatikan dalam pertempuran ini adalah kata-kata. Jika ada gadis iblis dari jalan setan maka tentu saja harus ada gadis immortal jalur benar. Setiap orang punya mimpi untuk diapit dan diganggu oleh para malaikat dan iblis, melihat mereka dengan cemburu mempermainkannya untuk sesaat dan memberikan hidup mereka untuknya berikutnya, itu adalah adegan kanon Ye yang paling agung bagi makhluk laki-laki. Keindahan tingkah laku seorang gadis setan liar dan tak terkendali dapat membuatnya mabuk, gadis suci yang saling ragu-ragu antara tidak berpantang dan keinginan membiarkan hati orang-orang gatal. Setelah berpikir di sini, Shen Qingqiu menangis dengan sedih untuk dirinya sendiri dan tidak bisa tidak melihat ke arah Luo Binghe lagi. Sulit bagi Luo Binghe untuk tidak memperhatikan semua tatapan yang dia dapatkan. Mengapa Shen Qingqiu sangat memperhatikannya? Mungkinkah itu si Zun benar-benar terlihat baik padaku? Namun, di bawah pena Tuhan hebat pesawat terbang menuju langit, perkelahian antara karakter wanita, kecuali itu merobek bib untuk pria, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Setelah beberapa waktu setara dengan pembakaran beberapa batang dupa, Liu Mingyan dikalahkan. Dia belum menemukan pedangnya di puncak Wanjian namun bagaimanapun juga, tekniknya adalah semua permainan pedang dasar sementara Sa Hualing sudah menjadi Demon Saint milik Sekte Iblis, secara alami ada perbedaan kekuatan antara keduanya. Liu Mingyan berjalan di depan Shen Qingqiu, murid ini telah kalah dan mempermalukan misi,
saya meminta agar Paman bela diri Shen menghukum saya. Shen Qingqiu berkata, kamu melakukan tanggung jawab dan beban ini, itu tidak mudah bagimu. Setelah kalah kali ini, perhatikan seni bela dirimu dan menangkan kembali lain hari. Setelah memenangkan putaran, Sahualing berseri-seri dan dengan genit berkata, trial ketiga ini akan menentukan kemenangan. Tidak tahu siapa yang akan dikirim Penatua Shen untuk trial selanjutnya. Kali ini, kamu sebaiknya memilih dengan hati-hati. Shen Qingqiu mendukung dirinya dengan tangan dan berdiri. Dia berkata dengan makna yang dalam, tidak perlu nona muda merepotkan dirinya sendiri. Shen ini memiliki orang dalam pikiran yang dia dapat menjamin tidak hanya akan menang, tetapi akan menjadi musuh bebuyutanmu. Sahualing bertindak seolah-olah dia hanya berbicara kata-kata untuk membuatnya takut dan bertepuk tangan. Dia berkata, siapakah pejuang pemberani yang berani untuk trial ketiga? Di tengah banyak setan, seorang tetua raksasa perlahan berjalan keluar. Dia disebut raksasa karena dia benar-benar terlalu tinggi. Dia pasti lebih dari 10 zang kaki tinggi. Punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, rambutnya longgar dan kusut, dari atas ke bawah mengenakan baju zirah berduri, dan menyeret palu besi halus. Dengan setiap langkah yang dia ambil, Shen Qingqiu merasakan tanah bergoyang sedikit. Sahualing dengan senang hati berkata, saya akan memberikan semua orang di Gunung Abadi peringatan pertama. Spike pada armor tetua Tian Cui ditutupi dengan racun keluarga saya yang kuat. Racun semacam ini tidak memiliki efek pada setan tetapi jika manusia tertusuk, tidak ada obatnya. Perasaan pertama yang didapat Shen Qingqiu setelah mendengar kata-kata ini adalah, Tuhan hebat pesawat terbang menuju langit, jangan memilih nama dengan sangat hati-hati dan mudah. Seseorang dengan lengan tunggal disebut tetua dubi, lengan tunggal, yang ini senjatanya adalah palu besar sehingga dia disebut tetua Tian Cui, palu langit. Apakah dia berani memilih nama dengan racun? Orang-orang di sela-sela semua marah. Gadis iblis bau busuk, bersaing ya bersaing, menggunakan racun yang kuat, keadilan apa yang ada? Sahualing membalas, aku tidak menyembunyikan hal ini. Jika kamu merasa ada yang tidak adil, atau jika kamu takut diracuni dan kehilangan hidupmu, kebiasaannya adalah menyerah pada trial dan tidak perlu lagi berkompetisi. Kami iblis tidak akan menertawakanmu karena kami menghargai hidup. Itu hanya manusia. Tawa setan keras dan kutukan marah para murid terdengar. Hati Shen Qingqiu sudah tidak memiliki banyak perasaan baik terhadap Sahualing asli dan sekarang mencapai titik terendah baru. Tipe wanita seperti Sahualing, ketika pembaca mengambil pandangan protagonis Ye, dia dapat diberikan 10.000 suka. Tapi ketika berdiri di sisinya dalam kenyataan, Shen Qingqiu tidak percaya akan ada orang yang bisa menyukainya. Bukan karena ada perbedaan dibandingkan dengan apa yang dijelaskan dalam buku, sebenarnya, yang terburuk adalah dia terlalu mirip aslinya. Karakter panas yang ganas dan pedas, ditambah terlalu cinta. Jika itu bukan karena dia adalah salah satu orang protagonis, dia akan pergi ke sisi lain sebelumnya. Setelah kamu mengancamnya atau sedikit sekali kepentingan Luo Binghe, dia ingin mengambil kehidupan anjingmu terlebih dahulu bahkan jika kamu adalah ayah kandungnya. Dalam karya aslinya, untuk menyerahkan kursi alam iblis ke Luo Binghe, tidakkah dia menipu ayah kandungnya sendiri? Luo Binghe, kamu harus sedikit menderita untuk saat ini. Untuk provokasi Sahualing, Shen Qingqiu acuh tak acuh dan meninggalkan ruang waktu kosong. Itu memberi tekanan pada orang-orang di Menrilem, serta membuat orang-orang dalam ketegangan untuk sementara waktu, sampai akhirnya dia berbalik dan mengarahkan matanya dengan kuat ke arah seseorang. Luo Binghe, kamu keluar. Akhir chapter 11. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.